Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Adrian Febriana Dima, SPSI MM, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Izin memperkenalkan diri, saya Ridwan Fatur Rahman dengan NPM 21210111105 selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Adapun presentasi ini berjudul Ketimpangan Distribusi dan Pendapatan, yang akan disajikan oleh kelompok kami, kelompok 10. Berikut adalah anggota dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Lutfi Alfian dengan NPM 212101759. Yang kedua ada Ridwan Fatur Rahman dengan NPM 21210111105. Yang ketiga ada Rismawanti dengan NPM 21210111251. Yang keempat ada Sheila Mita Agustin dengan NPM 21210100792. Pokok pembahasan dari materi yang kita bawa ada 5. Yang pertama, definisi ketimpangan. Yang kedua, metode ukuran ketimpangan. Yang ketiga, ada distribusi ketimpangan. Yang keempat, strategi penanggulangan ketimpangan. Dan yang terakhir, ada review materi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rismawanti dengan NPM 21210111251. Definisi ketimpangan. Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, terdapat daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat. Karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan tersebut yang membuat tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya, sehingga menimbulkan GAP atau jurang kesejahteraan di wilayah tersebut. Baik, di sini ada definisi ketimpangan menurut para ahli. Di sini ada 5 menurut para ahli. Yang pertama ada Budi Wirano. Ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Yang kedua ada Jonathan Houghton. Ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada Roysato Aswidah. Ketimpangan sosial adalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada William Ogburn. Ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan terakhir ada Andrinov A. Chaniago. Ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan merupakan aspek sosial. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan Fatur Rahman dengan NPM 212101105. Selanjutnya, ada metode ukuran ketimpangan. Ada 4. Yang pertama, ada distribusi ukuran. Menurut Tadoro dan Smith tahun 2006, distribusi pendapatan perorangan atau disebut distribusi pendapatan merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang kedua, ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva Lorenz dikenal oleh Konrad Lorenz yang seorang ahli statistik dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antar kelompok penduduk dan pangsa. Pendapatan mereka merupakan gambaran hubungan antara presentasi jumlah penduduk dengan presentasi pendapatan yang diterima.
Yang ketiga, ada indeks Gini. Indeks Gini dikenal dengan Gini ratio atau rasio Gini. Indeks Gini diciptakan oleh Konrad Gini pada tahun 1912. Dalam karyanya berjudul Variabel Mutabilità, indeks Gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya adalah membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpang atas diagonal angka yang dapat kemudian disebut indeks Gini. Indeks Gini berkisar 0 sampai 1. Gini sebesar menunjukkan kemerataan sempurna di mana semua orang mempunyai pendapatan yang persis. Yang terakhir, ada Bank Dunia. Bank Dunia, pendapatan diukur menghitung presentasi jumlah pendapatan masyarakat dan kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total penduduknya. Terdapat 3 kualifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia. Yang pertama, ketimpangan tinggi 40% penduduk pendapatan rendah dan menerima 12% dari total pendapatan. Yang kedua, ketimpangan sedang 40% penduduk berpendapatan rendah dapat menerima 12-17% dari total pendapatan. Yang ketiga, ketimpangan rendah 40%. Penduduk berpendapatan rendah dan menerima 17% dari total pendapatan. Rumus G sama dengan 0 maksudnya pembagian pendapatan merata secara sempurna. 0, G, 0 dan 3 yang artinya pembagian pendapatan relatif merata. 0,3, G 0,5 yang artinya ketidakmerataan pembagian pendapatan rendah. 0,5, G dan 1 yang artinya ketidakmerataan pembagian pendapatan tinggi. G sama dengan 1 yang artinya ketidakmerataan pembagian pendapatan sempurna. G. Konsep Gini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila Mita Agustin dengan NPM 2121010792. Selanjutnya, distribusi ketimpangan. Masalah ketimpangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk mencapai tujuan meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut Suryono tahun 2000 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Todaro tahun 2006 bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok, yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal, dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk, yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah, dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi. Maka ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggi. Lalu selanjutnya beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain adalah indeks Gini atau indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini, ukuran ketimpangan yang digunakan adalah indeks Gini. Indeks Gini adalah suatu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat
yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nilai indeks gini, 0 artinya tidak ada ketimpangan atau pemerataan sempurna. Sedangkan nilai 1 artinya ketimpangan sempurna. Faktor penyebab distribusi pendapatan tidak merata atau ketimpangan distribusi pendapatan. Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produk barang-barang. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga presentasi pendapatan modal kerja tambah besar dibandingkan presentasi pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi suatu usaha-usaha golongan kapitalis. 7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB. 8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapat di Provinsi Jambi. Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Strategi penanggulangan ketimpangan. Bagaimana cara dan strategi untuk mengatasi ketimpangan tersebut? Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Yang ketiga, memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat? Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial, di antaranya dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program pelindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Dan di sini kita akan bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan agar setiap anak memiliki kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan. Kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun pelayanan kesehatan. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti memberikan penyuluhan dan pengarahan pada masyarakat. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan? Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan adalah menerapkan tarif pajak tinggi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan akses untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun pelayanan kesehatan, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti memberikan penyuluhan dan pengarahan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya ada review. Pengertian ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Dijelaskan juga bahwa ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya juga, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk
Distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan Fatur Rahman. Terima kasih. Saya ambil kembali selaku moderator dari kelompok 10. Di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari materi yang kita bawakan. Mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. Jika pembangunan dilaksanakan di daerah tersebut, maka penyerapan tenaga kerja, terutama masyarakat lokal, dapat terpenuhi. Dengan penyerapan banyak tenaga kerja, maka akan terjadinya tingkat pengangguran yang akan berkurang, dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Jadi, kesimpulan pembelajaran ilmu ekonomi, kita dapat menganalisa perilaku konsumen dan masyarakat. Kita juga bisa memprediksi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perilaku konsumsi dan menabung pada konsumen dan masyarakat tersebut. Itulah kesimpulan dari materi yang kita bawakan. Saya ucap terima kasih kepada anggota 10 yang sudah berjuang dan bekerja keras untuk melancarkan presentasi hari ini. Sebelum membuka sesi tanya jawab, saya mohon izin terhadap dosen dan rekan-rekan saya untuk mengakhiri presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, kami dari kelompok 10 ingin meminta maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya pamit undur diri karena kalau saya maju dia nggak akan pernah peka. Terima kasih. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.